menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur seberapa kami jemaat Tuhan sudah hadirkan di tempat ini, di rumahmu, di baitmu, di gerejamu, bersama dengan hamba-hambamu. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Tuhan boleh memberikan waktu bagi kami untuk menerima berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Terlebih semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, yang memimpin pujian, di musik, bahkan semua perlengkapan, di fokus dan sebagainya, persembahan, terlebih firman Tuhan yang kami dengar, boleh memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami, agar supaya kami kembali dari tempat ini membawa berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Sukacita surgawi kami rasakan. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami tengking, kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami izinkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan memulaikan ibadah kami pada pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Oh, luar biasa. Bagaimana hamba Tuhan yang udah ikut Rakernas 3 hari? Masih semangat, puji Tuhan, amin. Masih. Coba kita agak ini dulu membakar semangat kita. Boleh sapa kanan kirinya dulu mungkin ya. Halo, selamat hari Minggu. Supaya semangat kita beribadahnya. Coba Katri sama Rini ya. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau datang dengan hati yang penuh sukacita, semangat yang baru. Selamat datang DPI di minggu kedua di bulan ini. Di bulan apa ya, penuh dengan kita merayakan kemerdekaan gitu ya. Di bulan ini udah di belakangnya. So kita mau belajar hari ini tentang mengubah hamba menjadi raja. Siapa yang semangat untuk belajar tentang hal yang baru hari ini? Yuk kita siapin hati kita. Mari kita bawa setiap syukur kita. Kami mau datang Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk menaikkan namamu, meninggikan namamu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mau katakan kalau bukan karena Tuhan, kami gak akan mungkin ada di tempat ini Tuhan. Kami mau ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup Tuhan. Kau memberi aku hidup dan pengharapan dan pengharapan.
silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Anyway, terima kasih buat tim Praise and Worship hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan. Terima kasih buat pelayanan Praise and Worship-nya. Saya terberkati banget hari ini. Oke, hari ini kita punya momen untuk berdoa bersama. Prayer request. Ada beberapa list doa dari jemaat umat Tuhan di GPI Paulus, dan kita mau mendoakan itu sama-sama. Sebelumnya saya mau bilang I'm glad to be back. Saya senang banget bisa balik lagi ke sini, bisa berdiri di tempat ini. Dan saya percaya saya bisa berdiri di tempat ini semuanya karena doa dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya merasakan betapa besarnya kuasa doa buat hidup saya. Dan hari ini kita mau lakukan itu. Saya ngerasain betapa besar kuasa doa itu. Jadi kita percaya bahwa ketika kita berdoa buat teman-teman kita di tempat ini, ada kuasa yang besar. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen ini. Prayer request bukan jadi momen yang lewat begitu aja, tapi jadi momen di mana kita bisa saling mendukung dan mendoakan teman-teman kita. Saya sangat butuh dukungan doa teman Bapak Ibu. Begitupun semuanya di tempat ini, gak ada mungkin yang gak butuh dukungan doa ya. Semuanya butuh dukungan doa. Amin. Amin. Kayak gak ragu-ragu. Amin, butuh doa. Oke, jadi kita mau doa sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kehidupan saya. Itu ada di Mazmur 63. Kita kayaknya udah tahu banget deh sama ayat ini. Tapi kita boleh bacain bareng-bareng ya. Sorry suara saya agak serak ya Bapak Ibu. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwamu melekat kepadaku, tangan kanan-Mu menopang aku. Well, Raja Daud ingetin ini sama kita bahwa kita harus haus dan rindu sama Tuhan. Walaupun Daud adalah seorang raja, dia punya hati hamba yang haus, jiwanya haus terus, pertolongannya terus ada pada Tuhan. Saya mau kita orang-orang GPI Paulus mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan dan melihat kemuliaan. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan. Amin. So mari kita angkat tangan kita. Kita mau memandang kemuliaan Tuhan dan kekuatannya, dan kita mau berdoa bagi jemaat-jemaat di GPI Paulus. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah kota benteng dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan. Momen yang baik Tuhan untuk kami boleh mendoakan orang-orang di sekitar kami, umat-umat di GPI Paulus. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan di GPI Paulus. Ada kondisi kesehatan yang semakin pulih. Saat masih terus kontrol ke dokter, agar Tuhan memberkati tangan dan analisa dokter yang menangani, baik yang cuci darah Tuhan, kontrol dokter ke penyakit dalam, ada juga yang sakit lambung, ada juga yang sakit syaraf Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan demi pemulihan atas kesehatan jemaat-Mu. Ada juga Tuhan umat-Mu yang bergumul lutut kirinya Tuhan semakin pulih, juga dia boleh semangat dalam menjalani fisioterapinya Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan mata dan prostat agar dapat sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang sedang pemulihan melahirkan pasca SC. Kami berdoa Tuhan pemulihan daripada Tuhan. Kami berkati ibu yang baru melahirkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kesehatan seluruh jemaat di mana berada. Kami dijauhkan dari segala penyakit, virus dan lain-lain. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjagai umat-umat GPI Paulus di mana kami berada. Tuhan, kami berdoa juga bagi pendidikan di GPI Paulus. Kami percaya Engkau yang menyediakan segalanya Tuhan. Umat Tuhan yang sedang mencari tempat magang agar dapat diberikan tempat
Kami berdoa agar keluarga di GPI Paulus dapat berhasil sesuai dengan misi gereja kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pelayanan di tempat ini Bapak. Umat Tuhan agar diberikan hati yang tulus, hati seorang hamba untuk melayani sehingga dapat mencerminkan Yesus di dalam pelayanan di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, umat Tuhan yang sedang kehilangan motivasi dalam melayani agar diberikan gairah dan semangat yang baru, gairah yang kembali lagi di dalam pelayanan. Kami berdoa bagi kerinduan umat Tuhan untuk melayani di gereja. Oh Tuhan, Kau mendengar seruan hati kami Bapa. Kami juga berdoa bagi kesatuan hati di antara pelayan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami berdoa bagi persiapan GPI menyembah di bulan Oktober. Kiranya berkenan atas GPI menyembah di bulan Oktober Tuhan. Kami berdoa bagi generasi di GPI Paulus. Ada anak-anak sekolah minggu Tuhan, ada EXO Kids, ada EXO Youth, ada EXO Young. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat atas generasi di GPI Paulus. Kami berdoa Tuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberkati ibu kepala kami Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin pelayan, departemen, talent, Tuhan yang Tuhan percayakan di GPI agar dapat mengembangkan umat di gerejanya, memenuhi dengan kreativitas sehingga pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi
firman Tuhan 1 Taurat 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada-Mu, karena kami merasakan kasih dari Yesus Tuhan kami. Dari awal sampai pertengahan Tuhan, kami boleh meninggikan Yesus lewat puji-pujian kami Tuhan, lewat mulut kami, lidah kami, suara kami persembahkan kepada Yesus Tuhan kami sebagai persembahan dupa yang harum buat Engkau Tuhan yang baik. Bapa, sungguh luar biasa Engkau Tuhan di dalam setiap jiwa kami, bahwa Tuhan yang berkuasa dalam setiap jiwa kami, umat kami, sehingga kami penuh dengan bersyukur kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni kami Tuhan segala kekurangan kami, dan tidak pernah Engkau menghitung segala kekurangan kami. Kasih-Mu yang begitu besar untuk menutup segalanya Tuhan, sehingga setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami akan memberikan sebuah persembahan. Biarlah persembahan itu Tuhan menjadi persembahan yang kudus untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Bapa, karena kami percaya, kami punya iman, setiap kami menabur, kami akan menuai. Itulah firman-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memberi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji dan hormat kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan untuk memberikan persembahan. Panduan orang tua selalu dibagikan di grup WhatsApp
Paulus. See you next week. Oke, tiba saatnya kita akan membacakan visi-misi. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Yuk kita taruh tangan kita di dada kita. Visi. Menjadi generasi yang mengenal Kristus. Untuk mencapai tujuan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi. Berubah menjadi seperti Kristus. Mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah. Berhasil dalam keluarga. Komunitas. Dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai. Bermutu. Mengampuni. Murah hati. Kreatif. Relevan. Bertanggung jawab. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Melampaui apa yang bisa dibagikan. Biarlah hati kami haus dan rindu. Biarlah pikiran kami menginginkan pengertian yang baru, sehingga kebenaran Tuhan memenuhi kami, sehingga kami mampu mengambil keputusan yang lebih baik lagi, dan kehidupan kami diubahkan. Dan lalu kehidupan kami yang diubahkan, orang kami boleh bersinar di sekitar kami, dan orang boleh memuliakan Tuhan karena melihat perbuatan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Berbicaralah lebih dalam lagi kepada setiap hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Oke. Kita di tema bulan ini hati hamba, dan judul materi yang bisa dibagikan adalah mengubah hamba menjadi raja. Nah, satu hal yang saya mau bilang sebelum apa yang bisa saya bagikan dan apa yang mau saya sampaikan, secara pribadi di dalam hati saya atau dalam pikiran saya, secara pribadi dan jujur, saya nggak mau jadi hamba. Oke? Gua nggak mau jadi hamba. Saya jujur saja, saya nggak mau. Pengennya tinggi dong, raja dong, enggak? Tapi ada satu persoalan yang harus kita bukan persoalan ya, tapi ada satu kebenaran yang harus juga kita pahami, bahwa firman Tuhan suruh kita memiliki hati hamba. Oke? Jadi secara pribadi saya nggak mau. Tapi firman Tuhan suruh. Nah, persoalannya yang benar kan pasti firman Tuhan, betul nggak? Nah, karena yang benarnya firman Tuhan, mari kita adjust atau kita sesuaikan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, keinginan kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan bisa melangkah dengan nyaman untuk memiliki hati hamba. Oke? Jadi saya disclaimer dulu nih, clearing dulu nih. Jadi saya nggak mau dianggap nanti munafik atau naif atau lain sebagainya. Saya juga nggak mau. Tapi firman Tuhan yang suruh. Firman Tuhan yang suruh. Oke? Nah, hati hamba. Nah, kita akan mulai dari apa yang kita bisa sampaikan atau yang kita omongkan di hari ini. Kita akan pakai fondasi atau landasan dulu. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Bapak Ibu bisa buka firman Tuhan, bisa catat, tapi akan ada muncul di layar. Oke, good. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan bilang gini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, sekali lagi, kalau kita lihat firman ini, berarti hidup kita ini sangat ketergantungan sama Tuhan. Hidup kita ini ketergantungan sama Tuhan. Jadi kalau ada statement, saya mandiri, saya bisa mampu menurut pemikirannya sendiri. Tapi firman Tuhan kebenaran bilang bahwa kita tergantung dan bergantung pada Tuhan. Sekali lagi. Nah, visi atau panggilan Tuhan atau visi tema GPI Paulus tahun 2023 adalah panggilan Tuhan. Tidak tergantung pada situasi, kemampuan, atau kenyataan, atau realita,
dalam lingkungan dan kehidupan kita. Sekali lagi, panggilan Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita, kondisi kita, tidak tergantung, tapi tergantung pada Tuhan untuk membuat terjadi atau nggak terjadi. Oke? Sekali lagi, tergantung pada Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasar pengertian kita dulu nih, supaya kita sama-sama tahu diri. Saya ngomongnya tahu diri, bahwa kita tuh bergantung pada Tuhan. Percayalah, setiap kali kita kuat, mampu menghadapi situasi demi situasi, semua karena pertolongan Tuhan. Karena kita berdoa pada Tuhan. Karena surga intervensi dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Nah, ayat kedua yang jadi landasan, Mazmur 113 ayat 7-9. Bilang gini, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi Ia menegakkan orang yang hina dari debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Jadi Dia merubah situasi. Oke? Kita bisa pahami bersama ya. Tuhan itu merubah situasi. Tuhan itu adalah Tuhan yang merubah situasi. Sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang merubah situasi untuk mendudukkan Dia bersama dengan para bangsawan. Dan hanya diangkat, tapi diangkat juga levelnya. Karakter Tuhan bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Nah, yang mau saya bilang bahwa karakter Tuhan, atau yang beberapa kali saya selalu sampaikan, patternnya Tuhan atau pola cara kerjanya Tuhan selalu menjungkir balikan situasi berbeda dengan pemikiran kita. Caranya Dia itu, gayanya, stylenya, metodenya Tuhan itu selalu Dia tuh sengaja. Saya nggak tahu, menurut saya nggak ada firman Tuhan sih yang bilang gitu, tapi menurut saya Dia itu sengaja menjungkir balikan situasi. Yesus itu sengaja menjungkir balikan situasi. Dia datang sebagai raja menyelamatkan. Ngapain Dia harus mati-mati? Tapi Dia justru mati, merendahkan diri. Dia pengen menjungkir balikan sesuatu. Amin? Mulai nangkep ya? Jadi Tuhan itu selalu menjungkir balikan. Lemah, hancur, jangan menyerah. Itu bisa dijungkir balikin. Kita percaya sama Tuhan yang kayak gitu gak sih? Amin? Pola Tuhan selalu merubah yang terhina menjadi terpandang, yang lemah menjadi kuat, yang pertama menjadi yang terbelakang, yang terbesar yang melayani. Betul nggak? Itu polanya Tuhan nggak? Jadi kalau kita menganggap diri kita, oh kita pimpinan kita besar, nah, Anda harus melayani dan Anda harus jadi yang terbelakang. Ingat ya, firman Tuhan yang bilang, gak ada cerita. Kan kita tadi saya udah bilang, gua juga gak mau, tapi firman Tuhan yang suruh. Ada ya tuh, kita yang harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Oke? Sekali lagi saya bilang, biar kita clear, pola Tuhan selalu merubah yang terhina menjadi terpandang, yang lemah menjadi kuat. Kalau Bapak Ibu ingat dulu ada lagu yang lemah berkata ku kuat, betul nggak? Karena Dia suruh beriman, karena Dia akan diubahkan menjadi kuat. Yang pertama menjadi yang belakang, dan yang besar yang melayani. Nah, itu yang harus jadi fondasi pemikiran, diskusi kita, pembelajaran kita di hari ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa Tuhan Bapa kita, Raja kita, ingin kita memiliki hati hamba? Kenapa? Betul nggak? Kalau kita tahu jawabannya, mengerti, sehingga kita melakukannya nggak perlu dengan bersungut-sungut, dan kita nggak perlu
ini ibu gembala udah nyuruh lagi, ini apa segala macam, males, ini, keluarga tuh ini dan lain sebagainya. Betul nggak? Karena kita tahu jawabannya apa, dan kita tahu kenapa kita harus lakuin itu. Mari kita pelajari Kolose 1 ayat 8-11. Dialah juga yang menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Oke? Mereka berdoa tuh buat orang lain. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Enggak? Kalau kita nggak dapetin hikmat dengan pengertian, kita nggak tahu kehendak Tuhan. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita pelayanan, kita mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, tapi firman Tuhan bilang hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Lagi dia bilang dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi tanpa hikmat pengertian, kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Makanya kita nggak ngerti kenapa kita disuruh jadi memiliki hati hamba. Betul nggak? Kalau ada yang nggak ngerti karena nggak punya hikmat dan pengertian. Yes, clear. Firman Tuhan yang bilang, jangan berani-berani berdebat kita. Mari kita menyesuaikan. Nah, hikmat dan pengertian mengubah kehidupan masuk ke dalam kerajaan surga. Hikmat dengan pengertian yang merubah kehidupan kita saat ini masuk ke dalam kerajaan surga. Hikmat dan pengertian. Nah, bersama dengan raja ada segala raja yang mengerjakan pekerjaan bersama dia. Kita bisa masuk dalam kerajaannya raja di atas segala raja. Firman Tuhan syaratnya satu dulu, punya hikmat dan pengertian. Nah, gimana caranya untuk punya hikmat dan pengertian? Betul nggak? Gimana caranya untuk punya hikmat dan pengertian? Mau nggak mau diubahkan pemikirannya. Firman Tuhan bilang gitu, diubahkan pemikirannya. Mau belajar, kudu mau belajar. Nggak bisa bilang mereka lah. Nggak bisa. Anda harus mau belajar. Nah, orang yang mau belajar hanya hamba yang mau belajar. Karena kalau engkau raja dan gak punya hamba, engkau gak perlu belajar. Buat apa yang saya inginkan semuanya ada. Buat apa saya belajar? Betul nggak? Lah, saya tanya, ada yang belajar di sini? Ada yang lagi belajar, teman-teman? Ada yang sekolah ya? Ada yang sekolah yang pasti. Betul nggak? Kenapa kamu pengen belajar? Kenapa kamu mau belajar? Biar pintar, biar bisa. Nah, kenapa kamu biar pintar dan biar bisa? Supaya kamu bisa melakukan perkara-perkara, betul nggak? Punya keahlian demi keahlian. Nah, kalau kita gak punya mentalitas kita mau belajar, ya nggak bisa. Kita akan mau materinya sebaik apapun, mau kuliahnya di universitas sebaik apapun, mau gerejanya sebesar apapun, mau pendetanya segimanapun, kalau nggak mau belajar, nggak ada yang dipelajarin. Betul nggak? Wah, ceritanya siapa nih yang lagi hits? Siapa? Kita sebut satu pendeta besar atau siapapun.
Lah kalau firman Tuhan dipelajari, ternyata, oh ini firman Tuhan gini ya, saya pengen belajar. Ternyata, gak penting. Dia mau main HP, WhatsAppan, Facebookan, Instagraman. Ya akan pernah belajar apapun, percayalah. Percayalah. Tapi materi seringan apapun, kalau kitanya haus pengen belajar, apa ya yang bapak ini bagikan, apa ya yang ibu ini bagikan, apa ya yang brother sister ini bagikan, kita akan belajar sesuatu. Dan hanya hamba yang mau kayak gitu. Hanya hamba, let me tell you, hanya hamba. Kalau Anda menganggap Anda gak penting, hal-hal tertentu gak perlu buat Anda, gak perlu belajar dari sini, materinya membosankan, firman Tuhan yang nggak akan pernah. Percayalah, tidak akan pernah. Tapi kalau kamu menaruhkan buah hamba, saya harus belajar sesuatu, kebenaran yang baru, walaupun materi membosankan, walaupun kamu di sekolah gurunya menyebalkan, walaupun bos kamu tidak mengasihkan, Anda akan perhatikan bahwa, apa yang saya harus pelajari? Apa yang baru? Anda akan menaruhkan perhatian sehingga Anda menyerap sesuatu yang baru, sehingga pengertian yang baru muncul. Baik, tanpa itu nggak akan bisa. Mau di sekolah manapun, universitas manapun, nggak akan bisa. Ini yang saya mau kasih tahu sama bapak ibu yang punya anak-anak sekolah. Ingetin mereka, kamu anak sayanganku, aku pengen kamu minta belajar, perhatikan. Sekalipun saya baik sama kamu harus belajar. Tanpa kamu perhatiin, guru kamu nggak bisa. Saya bisa lesin kamu kemanapun, kamu belajar, perhatiin. Dimanapun tempat les terbaik, kalau kamu nggak taruh perhatian kamu nggak akan bisa belajar. Kunci. Ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Perubahan hanya muncul, perubahan kehidupan kita hanya muncul karena pola pikir kita yang berubah. Pola pikir kita berubah karena kita punya pengertian yang baru. Bukan gereja yang baru, bukan teman yang baru, bukan baju yang baru, bukan posisi yang baru, bukan sekolah yang baru, bukan pasangan yang baru. Tapi karena kita pengen belajar, pola pikir kita diubahkan. Oke? Dari membuka diri untuk mau diajar, baru kita akan mendapatkan materi demi materi. Sehingga pemikiran kita yang baru. Ada satu pendeta, saya look up sama dia. Saya selalu belajar dari apa yang dia bagikan. Dia bilang sama jemaatnya, namanya Jeffrey Rahmat. Dia bilang sama jemaatnya, Anda boleh datang ke tempat ini, ke gerejanya, dengan keadaan tercela dan kondisi apapun. Dengan berdosa, dengan kesalahan, dengan bodohan, dengan situasi yang paling menakutkan seperti apapun. Tapi Anda tidak boleh terus berada di dalam posisi itu ketika Anda sudah masuk. Wow, betul nggak? Bayangin kita tiap hari datang belajar, tapi nggak ada sesuatu yang kita dapetin sehingga kita nggak bisa berubah kehidupan kita. Nah, gimana caranya? Kudu punya mentalitas mau belajar yang baik. Gimana? Yang seperti hamba, mau ditabur, mau dikasih benih, betul nggak? Kalau enggak, mau benih segimanapun, kalau tanahnya nggak dicampur ya nggak bisa, men. Kudu subur ya bu. Gimana caranya? Kudu dicampur, kudu dibuka tanahnya supaya benihnya sudah bisa masuk, lalu diterima, ditutup tanahnya, ya bisa bertumbuh. Oh, amin. Simple as that. Jadi kalau gak mau belajar, ya jangan nyalahin kalau kehidupan kita begitu-begitu saja. Hanya hamba yang mau belajar, mau berkontribusi,
dan mau diubahkan. Hanya hamba. Belajar sukarela, membuka diri untuk dapat ditanami kebenaran. Kalau enggak, apapun yang dibagiin gak akan masuk. Mau sebesar apapun yang membagikan gak akan bisa masuk. Percayalah. Ada satu dosen saya, ini biar nyata nih. Dulu waktu saya kuliah, harusnya Yunus tahu. Ada dosen saya di Fakultas Hukum Parahyangan, itu disebutnya dosen dewa atas semua dewa dosen-dosen. Wah bener, paling top dah. Namanya Arif Sidarta, Profesor Doktor. Ingat Nus? Arif Sidarta. Percayalah sama saya, semua dosen gak ada yang berani sama dia. Pasti ikut. Kan biasa dosen suka ada gesekan ya. Oh ini mah gini gitu. Kalau sama dia gak ada yang berani. Karena emang edan, pinter pisan, bagus pisan. Semua buku diktat di Fakultas Hukum harus melalui editornya dia. Tapi percaya nggak? Diajarin sama dia membosankan. Udah lambat, pakai proyektor lagi. Bukan proyektor, HP. Karena udah tua kan. Jadi satu perkata jadi kita udah tidur semuanya. Tapi semua orang tahu karena dia besar mau belajar. Nah, seringkali kita menganggap enteng orang lain. Gak penting kalau padahal kita lagi Tuhan kirimkan orang-orang tertentu sekitar kita untuk mengajarin kita. Paulus dikirim hanya orangnya gila. Penginjilan ke Paulus itu cuma sekedar ketemu di jalan gitu aja. Tapi karena mau dibuka hatinya, punya hati hamba, dia belajar. Berapa kitab yang dia tulis? Luar biasa. Hamba, sekali lagi, hamba tidak sama dengan budak. Hamba tidak sama dengan budak. Kenapa? Tuhan gak suruh kita punya mentalitas budak. Justru dia gak pengen kita punya mentalitas budak. Jadi sebabnya bangsa Israel dikeluarin dari mentalitas budak dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Supaya kita jangan salah. Kita jangan punya hati hamba, bukan budak. Budak, dia nggak pernah menganalisis, mempelajari apa ya maksud ibu gembala, apa ya maksud mama saya, apa ya maksudnya bapak saya marah, apa ya maksudnya guru saya, apa ya maksudnya. Jangan. Dibilang A, ya A. Pergi di sana ya, pergi di sana. Betul nggak? Dia nggak punya hak dan dia nggak punya posisi apapun. Itu budak. Hamba punya pengertian dan bahkan hamba sebetulnya dia bisa menolak pekerjaan. Dia punya free will. Betul nggak? Dia punya free will, dia bisa nolak. Tapi dia atas keputusan dia tundukkan. Saya mau belajar, saya mau mengikuti, saya mau dibina, saya mau dituntun. Atas keputusan dia. Persoalannya, banyak raja bermental budak. Ya, ada susahnya ngomongin ini adalah karena kita mayoritas kan banyak orang Batak nih. Anak raja dan ini raja. Betul nggak? Tapi sekalipun kita anak raja dan ini raja, kita kudu tetap punya hati hamba. Kudu harus firman Tuhan yang bilang itu. Mari kita belajar dari raja-raja dan penguasa-penguasa yang Tuhan tetapkan. Oke? Karena yang Tuhan mau adalah raja bermental hamba. Dengan demikian, ia akan siap melayani dan jadi jawaban. Ada yang namanya Yusuf. Yusuf ini dijual. Betul nggak? Ingat ya?
Yusuf dijual untuk menjadi hamba. Sebetulnya dia dijual untuk menjadi budak, by the way. Ngomong-ngomong, dia dijual untuk menjadi budak. Lalu dibeli oleh Potifar. Tuh, dia jadi hamba di dunianya Potifar. Waktu dia menjadi hamba di dunianya Potifar, dia kerjain. Dia walaupun dia tahu Tuhan panggil dia untuk menjadi orang-orang akan tunduk pada dia, karena kan kakaknya itu benci ke dia karena dia menceritakan mimpinya dan panggilannya Tuhan terhadap kehidupan dia, betul nggak? Biar kita paham sama-sama, dia menceritain jadi dibenci, lalu kakaknya jual. Nah, walaupun dia tahu panggilan Tuhan terhadap kehidupan dia, bahwa semuanya akan tunduk kepada dia, tapi dia tetap kerjain. Dia taruh hati dia, mau belajar, mau bekerja, melakukan yang terbaik untuk keuntungan tuannya. Lalu dia kerjain prosesnya sampai dia dihianati, masuk ke penjara, di penjara dia dihianati lagi, sampai akhirnya dia diangkat jadi orang paling top di Mesir. Betul? Hanya tahta yang membedakan dia dengan Firaun. Clear ya? Jadi dia punya segala posisi menjadi raja. Waktu kelaparan datang, waktu musim paceklik datang, dia layani orang-orang. Dia layani, bahkan dia layani orang yang mengkhianati dia. Betul nggak? Kakak-kakaknya dia layani, keluarganya dia layani. Bahkan dia bilang gini, dia bilang gini, aku ini gak usah kaget lah sama gua dan posisi gua yang besar ini. Gua ada di sini karena Tuhan yang kirim untuk menyelamatin kalian dan bangsa Israel. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 45 ayat 4-5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual Mesir. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, kata si Yusuf, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia enggak, gua udah jadi raja. Gantung, enggak. Justru dia waktu dia di posisi raja, dia tahu posisi raja ini untuk melayani. Makanya Tuhan bilang kita kudu punya hati hamba. Kalau nggak punya hati hamba, udah mati semua. Sama kayak Esau-Esaunya kayaknya. Betul nggak? Pastilah. Udah buang saya, udah ngejual saya, gue bantai semuanya. Pasti. Tapi karena dia punya hati hamba, tahu Tuhan kirim gua ke sini untuk menyelamatkan. Salomo, bahkan Raja Salomo, waktu dia jadi raja, Tuhan tanya sama dia, apa yang kamu minta dari saya? Betul nggak? Lalu dia bilang, gua minta hikmat. Dia minta hikmat. Kenapa dia minta hikmat? Karena dia tahu raja tugasnya melayani rakyatnya, bukan menjajah rakyatnya, bukan bermegah di atas rakyatnya. Dia butuh hikmah dan pengertian. Amin. Kasih tahu sama kanan kirinya, hei, kamu butuh hikmat dan pengertian loh. Butuh hikmat dan pengertian. Kasih tahu. Kasih tahu. Jangan petantang petenteng, kamu butuh lah. Sekalipun kamu raja, posisi kamu besar, bonboni raja, kamu butuh hikmat dan pengertian loh. Ya. Ingat, setiap kali Tuhan bisa menjungkir balikan setiap situasi demi situasi yang ada dalam kehidupan kita. Menjadi anak raja yang memiliki hati hamba yang Tuhan inginkan,
Tidak peduli bagaimanapun dunia memandang engkau, layanilah sekitarmu. Tolonglah dan belajarlah supaya engkau ditinggikan oleh Raja di atas segala raja. By the way, Tuhan kan Raja di atas segala raja. Teman-teman Praise and Worship bisa maju. Tuhan kan Raja di atas segala raja, betul nggak? Menurut Bapak Ibu semua, dia bakal ajakin tim merekrut tim untuk berada di dalam kerajaannya orang-orang bodoh atau orang-orang berpengertian dan orang-orang berhikmat. Kalau nih Kezia seorang raja, kamu bakal rekrut tim yang ada di dalam kerajaan kamu, orang berpengertian dan berhikmat atau orang bodoh dan bebal. Lu gak setuju gak? Kalau kita rekrut orang bodoh dan bebal, itu akan menghancurkan kerajaan kita. Nah kita apa? Saya bilang kita kayak gitu, Tuhan juga bakal begitu. Kenapa? Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, betul gak? Feelingnya bakal muncul kayak gitu. Makanya Tuhan bilang ini, gua pengen rekrut lu di dalam kerajaan gua. Tapi Bapak Ibu teman-teman semua harus belajar punya hati hamba ya, supaya kamu mau diubahkan, mau belajar, punya pengertian, sehingga gak perlu mikir-mikir lagi. Join masuk dalam kerajaanku, join memerintah bersama aku, join mengerjakan proyek-proyek besar Tuhan. Amin. Siapapun kita, saya berharap, saya berdoa materi simple ini bisa mengubahkan paradigma kita, pengertian kita yang baru, sehingga kita enggak susah untuk menjadi belajar untuk punya hati hamba, karena kita tahu Tuhan pengen itu, karena dia sedang mempersiapkan promosi yang besar di depan kita. Dia sedang mempersiapkan promosi yang sangat besar di dalam kehidupanmu, bagaimanapun keadaan. Amin. Saya undang Bapak Pendeta Sintong untuk maju ke depan. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup. Tuhan. Berkuasa firman Tuhan. Kita lihat kabarnya apa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan pada Bapa di sorga, karena Tuhan memberi kesempatan yang baik bagi kami. Di hari ini kami sudah datang di rumah-Mu, meninggikan nama-Mu di dalam ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada hadir di tengah-tengah umat-Mu. Karena firman-Mu juga berkata 2 atau 3 orang di dalam nama-Mu, Tuhan ada di tengah-tengah. Kami lebih dari 2 dan 3 orang, Tuhan ada hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam ibadah kami. Menuntun, mengarahkan supaya kami berfokus pada Bapa di sorga untuk mengikut Tuhan sampai Tuhan Maranatha datang. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah baik. Tuhan adalah batu karang yang teguh, tempat kami berlindung, tempat kami bernaung. Di dalam nama Tuhan kami akan memperoleh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, semuanya adalah kebaikan-Mu. Di dalam kasih karunia-Mu yang Tuhan beri bagi kami, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Orang yang sakit, siapapun, baik di rumah ataupun di dalam rumah-Mu,
Tuhan ampuni, Tuhan jamah, supaya semua orang sakit di dalam gerejamu, supaya semuanya beroleh kesembuhan. Karena di dalam Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Semakin pakai muda-mudi, semakin indah di dalam melayani. Semakin pakai semuanya anak sekolah minggu untuk generasi penerus. Kaum bapak, kaum ibu, semuanya Tuhan lawan. Hamba-hambamu Tuhan lawan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Rakernas Munas 3 hari yang lalu sudah selesai kemarin. Membuahkan hasil yang indah karena Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Dan sudah terdapat suatu kesimpulan bahwa ketua di GPI seluruh Indonesia, Ibu Pendeta Ernst Tumorang SPH dan jajarannya, Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan pakai mereka untuk menuntun semua gereja di seluruh Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di dalam surga. Negara kami ini juga kami bawa ke dalam nama Bapa di surga, supaya dari pemimpin teratas, menengah, dan bawah, bahkan rakyat Indonesia penuhi dengan damai sejahtera-Mu, supaya semuanya dalam memuliakan-Mu, kami di dalam damai sejahtera dan semangat api Roh Kudus yang selalu bekerja untuk memperlengkapi semuanya hamba-Mu dan umat-Mu, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini. Sebentar lagi kami pulang dari rumah-Mu. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu di gereja ini, apapun dikerjakan hamba-hamba-Mu di dalam gereja ini, di dalam rumah atau di tempat masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan turun bekerja supaya berhasil dan terus berhasil, karena Tuhan yang turut bekerja campur tangan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami, sempurnakan ibadah ini menjadi sempurna di dalam nama Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan menyempurnakannya menjadi rupa harum dan menjadi kemuliaan di dalam nama Bapa dan menjadi sukacita dan kekuatan di dalam hidup kami, supaya kami tetap tekun, setia, taat pada Bapa dan tunduk pada Bapa di dalam surga. Pendeta kami Jemandadu dan keluarganya, karena ada Tuhan panggil keluarga mereka, maka tidak datang beribadah. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita menaikkan tangan ke atas. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin. Bapa, terima kasih.
membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, tiba kita di akhir acara. Siapa yang merasa diingatkan banyak hal hari ini? Kita mau jadi orang-orang yang punya karakter seorang hamba dan bukan budak, amin. So kita mau bangkit berdiri, kita mau salam-salaman satu dengan yang lain. Kita mau pulang dan sukacita, kita akan satu pujian, sekarang waktunya. Hendang hamba Tuhan ke depan. depan di minggu ketiga di bulan Agustus kita masih belajar mengenai hati hamba. Dengan tema di minggu yang ketiga, menemukan kebahagiaan dan ketulusan dalam melayani. Ibadah akan dimulai pada pukul 10.30 di GPI Paulus.